Salam perempuan Indonesia. Kita ketemu di channel DKS Story, Dian Kartikasari Story. Kali ini saya akan bersama-sama teman-teman, bersama-sama saudara-saudara saya, sesama perempuan untuk bercerita tentang kanker payudara. Kenapa ceritanya kanker payudara? Kanker payudara ini khas sekali penyakit perempuan. Hanya 1 di antara 100 orang laki-laki, hanya 1 laki-laki di antara 100 penderita kanker kalau yang kanker payudara. Jadi sebagian besar 95-97% penderita kanker payudara itu perempuan. Nah, ceritanya saya menjadi merasa penting untuk berbagi soal kanker payudara ini karena ternyata penderita kanker payudara di Indonesia itu banyak sekali. Menteri Kesehatan pada Januari 2019 itu menyampaikan bahwa prevalensi kanker payudara di Indonesia itu sangat tinggi. 42,1 per 100.000 penduduk. Kalau penduduknya 265 juta, kita tinggal ngalikan 42,1 dikalikan 2.650, sekitar ada 111.650 sekian perempuan menderita kanker payudara. Tingkat kematiannya juga cukup tinggi. Menurut laporan Menteri Kesehatan tadi, prevalensi kematian kanker payudara itu mencapai 17 per 100.000 penduduk. Artinya sekitar 40% dari penderita kanker payudara ini tidak tertolong alias meninggal. Nah, kenapa kok tinggi banget? Padahal teknologi sudah maju, ya kan? Teknologi kedokteran cukup maju, pengobatan cukup banyak, kok tingkat kematiannya masih 40%. Menurut penelitiannya dan datanya dari Kementerian Kesehatan, ini disebabkan oleh karena penderita kanker payudara itu rata-rata dia datang dan memeriksakan itu setelah pada tahap yang lanjut atau tahap akhir penyakit kanker itu. Bahkan sebagian mereka adalah di tahap terminal atau di stadium 4. Nah, itu cukup serius ya, serius. Nah, kenapa kok sampai sebegitu banyak perempuan, 70% dari 111.000 itu tadi yang datang ke dokter setelah mereka ada di stadium lanjut atau stadium terminal. Nah, usut ternyata tidak semua orang, tidak semua perempuan itu tahu ciri-ciri kanker. Saya termasuk di antaranya. Nanti saya cerita. Tidak semua perempuan tahu ciri-ciri kanker payudara sehingga dia tidak segera memeriksakan ketika ada gejala. Karena memang gejalanya kadang-kadang tidak terasa sakit dan hanya ada perubahan sedikit dan tidak terasa sakit. Nah, biasanya kita tidak terlalu peduli kalau tidak ada rasa sakit. Yang lainnya, selain itu seringkali perempuan itu lama mengambil keputusan. Sudah diberitahu, ini Bu, ini kanker ganas, stadium 3, mohon cepat diputuskan, ini harus mastektomi. Pergi dululah dia ke dokter yang second opinion. Sudah second opinion sama, pergilah dia ke terapi terasa semakin sakit, pergilah dia ke paranormal atau ke
pengobatan-pengobatan tradisional. Saya bukan tidak percaya pengobatan tradisional, saya percaya. Tapi pada tahap penyakit kanker yang sudah ganas dan di stadium lanjut, itu bukan pilihan yang baik mengambil opsi untuk pengobatan secara tradisional. Kenapa? Karena kita tidak tahu, karena memang belum pernah ada penelitiannya seberapa jauh dan seberapa kuat obat-obat tradisional itu bisa berlomba memangkas perkembangan yang terus melaju dari penyakit kanker yang sudah ganas ini. Ini kan kayak kejar-kejaran sebenarnya di tubuh kita. Obat dan kankernya itu berkejar-kejaran. Nah, kalau obatnya tidak terlalu kuat, tidak sesuai dengan takaran atau belum teruji, sementara kankernya terus berkembang, nah pasti akan membuat peluang tumbuhnya kanker itu semakin besar, dan semakin besar tumbuhnya kanker itu di dalam tubuh kita, semakin kecil peluang kita untuk sembuh. Karenanya penting bagi kita pertama tahu ciri-ciri kanker payudara itu seperti apa, dan yang kedua kita sebagai perempuan itu harus bisa mengambil keputusan dengan cepat, tepat, dan mantap. Sudah dimantapkan dirinya. Karena apa? Karena memang banyak pengaruh ya, banyak orang memang niatnya baik. Terjadi juga pada saya, misalnya kawan-kawan mengingatkan, aduh jangan operasi dong pakai herbal, jangan pakai medis dong, pakai tradisional, atau pakai alternatif aja gitu-gitu. Banyak niatnya baik, niatnya seringkali orang berniat supaya jangan sampai dipotong deh, jangan sampai bagian tubuh kita ini hilang gitu. Tapi kita harus tahu betul bahwa kanker payudara ini kalau yang tergolong ganas memang harus diberikan pengobatan yang benar-benar cepat dan takarannya sesuai dengan kebutuhan kanker itu. Itu sebabnya saya ingin bercerita pada kawan-kawan soal kanker payudara. Saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya menjadi orang yang menerima vonis kanker payudara stadium 3B dan golongan kanker payudara yang ganas, sarkoma sarkoma gitu. Supaya teman-teman semua tidak mengulang kesalahan yang pernah saya lakukan. Sebagai sesama perempuan, penting kita saling berbagi dan saling memberi informasi supaya kita semua bisa hidup dengan sejahtera, dengan happy, dan kita bisa melanjutkan dan meraih apa yang kita inginkan. Kita ketemu lagi nanti di segmen berikutnya untuk cerita ciri-ciri kanker payudara itu apa saja, dan selain ciri-cirinya bagaimana, apa yang harus kita lakukan kalau kita kemudian mengalami ciri-ciri itu. Saya sih karena dulu saya hanya tahu katanya kanker payudara itu di sebelah sini ya. Jadi selalu diajarkan keangkat tangan lalu dipegang di sebelah sini. Ini di sinilah kanker payudara. Yang biasanya di sini terus di sini. Kalau ada benjolan berarti itu kanker payudara. Ternyata nggak di situ saja kanker payudara. Kanker payudara ada yang tempatnya di puting, dan tanda-tandanya itu ada di areola. Di areola itu yang bagian hitam tuh Bu. Sebelum puting ada yang bagian hitamnya, itu tanda tanyanya di situ. Tidak terasa sakit sama sekali, tidak bau, tidak sakit, tapi tahu-tahu dia di tahap terakhir berubah warnanya menjadi hitam dan tekstur kulitnya itu menjadi seperti jeruk purut, pernah lihat? Nah,
seperti jeruk berkerut-kerut gitu dan menghitam, lebih hitam dari warna sebelumnya, warna areola yang normal. Karenanya saya kira ini skabies dulu. Apa skabies itu kudis gitu ya. Saya kira ini apa kok kayak kudis? Memang kayak kudis itu. Apa berkerut-kerut kayak kudis itu loh. Kok warnanya begini ya? Saya kira saya terkena skabies waktu itu. Makanya saya ke klinik klinik pertama dan saya kemudian memeriksakan, saya kira itu sakit biasa, skabies aja, mungkin nanti dikompres apa dikasih salep sembuh. Ternyata tidak. Jadi pengetahuan soal kanker payudara itu penting. Ciri-cirinya paling tidak, ciri-ciri awalnya seperti apa sehingga teman-teman bisa deteksi dini. Periksa dari dini ya, periksa dari awal itu sehingga teman-teman bisa mendeteksi dari awal saat belum ada, misalnya saat gejala saja, kalau sudah bisa diobati, nah teman-teman punya peluang untuk sembuh. Ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa stadium kanker itu berkait erat dengan peluang untuk penyembuhan. Jadi katanya kalau stadium 1 peluang sembuhnya itu 75%. Stadium 1 A, B, C gitu ya. Itu makin naik, makin turun peluang sembuhnya. Jadi kalau sudah di stadium 2 itu kira-kira peluang sembuhnya 50%. Itu kan A, B, C gitu. Di stadium 3 seperti saya, peluang sembuh saya kurang dari 25%. Jadi kalau teman-teman bisa tahu dari awal, maka peluang untuk sehat itu jauh lebih besar dan teman-teman tidak proses pengobatannya juga jauh lebih ringan. Misalnya gini contohnya. Kemoterapi untuk yang stadium 3 seperti saya lama sekali. 1 kali kemo itu selama 8 jam. Dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. 8 jam, 10 jam. 9-10 jam lah. Dari mulai diinfus dari jam 8 pagi, saya jam 6 sore baru selesai. Tapi kalau yang stadium 1, stadium 2 datang di kemo dari jam 8 pagi, jam 12, jam 1 mereka udah pulang, udah selesai. Jadi tingkat pengobatannya juga jauh lebih ringan. Jadi dengan itu kemudian dia juga akan relatif lebih mudah untuk pemulihan. Jadi itu yang akan penting sekali informasi ini bagi teman-teman supaya ke depan tidak ada lagi orang yang harus meninggal karena kanker payudara. Ya. Ini yang akan saya sampaikan di sesi berikutnya. Kita akan bicara tentang ciri-ciri kanker payudara dan apa yang harus dilakukan sebagai perempuan kalau kita pada saat itu mendapat vonis atau mendapat putusan dari dokter bahwa ibu terkena kanker ganas, Bu. Apa yang harus dilakukan? Kata ganas itu harus digarisbawahi karena kalau kita sudah dengar kata ganas, harusnya kita tidak main-main. Jadi kita ketemu di segmen berikutnya untuk membahas ciri-ciri kanker payudara yang harus kita ketahui. Saya Dian Kartikasari, pamit mundur dari hadapan Anda. Salam.